UNHCR itu punyanya PBB. PBB itu dibangun Amerika, salah satunya, dan Inggris. Nah, Inggris itu waktu itu bekerja sama dengan Rohingya. Itu kenapa yang pastilah UNHCR dukung Rohingya. Hola netizen yang tercinta, sempat kabur ke Pekanbaru dan hidup terlunta-lunta, kini para Rohingya sudah diselamatkan pihak UNHCR. Belasan warga Rohingya yang terlantar kini sudah berada di community host. Mereka akhirnya ditempatkan di sana setelah proses verifikasi oleh tim UNHCR. Warga Rohingya ini ternyata melarikan diri dari Aceh ke Pekanbaru. Mereka menumpang bus hingga akhirnya berada di kota Pekanbaru. PJ Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, mengatakan bahwa warga Rohingya nantinya dalam pengawasan tim Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri atau PPLN. Mereka merupakan gabungan sejumlah instansi yang mengawasi para pengungsi luar negeri. Pemerintah kota bersama Forkopimda sudah 2 kali melakukan video konferensi dengan kementerian membahas permasalahan pengungsi. Ada rencana pemerintah pusat mencari pulau khusus untuk menampung warga Rohingya. Muflihun menghimbau masyarakat agar jangan resah dengan keberadaan para pengungsi. Ia meyakinkan bahwa pemerintah bersama Forkopimda peduli terhadap aspirasi masyarakat. Dirinya menambahkan pemerintah kota juga siap mengikuti arahan pemerintah pusat terkait penanganan pengungsi. Ia menyebut bahwa hingga kini belum ada arahan khusus dari pemerintah pusat terkait rencana penempatan pengungsi baru. Muflihun menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi untuk penunjukan kota Pekanbaru sebagai lokasi penempatan Rohingya. Ia tidak ingin masyarakat salah paham terkait informasi atau isu yang berkembang seputar pengungsi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Halo Ibu, terima kasih sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi saya mau tanya Ibu, kira-kira kapan ya untuk ngembaliin ke negaranya? Soalnya Bu, kalau pengungsi ya Bu ya, itu tidak lama-lama Bu. Ibarat gini dah Bu, ya Ibu atau saya bermalam di rumah orang berhari-hari, berminggu-minggu, itu bakalan gimana tuan rumahnya? Bakalan risih Bu. Begitupun Indonesia Bu. Takutnya nih ya Bu, mereka nggak mau pulang. Yang ada Bu ya, mereka betahnya apa? Dia kagak kerja, dapat uang, dapat makan 3 kali sehari, kesehatan terjaga. Dan sekarang Bu ya minta KTP Bu. Nanti sebelumnya minta pulau, terus minta pekerjaan, terus minta KTP, nanti minta apa lagi? Dikasih hati, mintanya jantung. Gimana itu? Lah rakyatnya Bu, bikin KTP aja dipersulit Bu. Lah ini gampang banget ya. Terus Bu ya, rakyatnya kalau misalkan sakit ke rumah sakit harus ada surat inilah, surat apalah, sekalian aja surat RT RW Bu. Kepala desa sekalian ya, sertifikat rumah sekalian Bu. Nah ini pengungsi gampang banget dapetnya Bu. Hai netizen semua. Nah, kalau ada bersuara seperti ini, kita jadi semangat lagi ya netizen ya. Ayo netizen, kata warga Aceh ini, ya kan, kembalikan mereka dengan pesawat perang. Nah, ditambah lagi Pak. Nah, mereka kan punya perahu, banyak perahu mereka. Masukkan ke dalam perahu, balikkan mereka ke negaranya. Nah, dari mana asal mereka dikembalikan ke sana. Nah, kira-kira seperti itu ya Pak. Ya, begitu ya netizen ya. Ayo ada yang komentar, setuju nggak netizen? Mereka dibalikan ke negaranya dengan pesawat perang ataupun dengan perahu mereka juga. Oke netizen, komentar ya. Kalau perahu mereka ditinggalin Pak, itu kan perahu banyak tuh, besar-besar. Nah, boleh mereka dibawa pakai pesawat perang. Nah, perahunya diloakin, dikiloin, gitu kira-kira ya Pak ya. Oke netizen, yuk. Baru aja 2 kapal masuk ke Indonesia, ini masyarakat Rohingya udah datang lagi kapalnya yang selanjutnya. Orang ini menginjakkan kaki ke Indonesia tanpa berpikir panjang. Dia kira ini tanah Indonesia ini, tanah nenek moyang mereka, tanah bapak, tanah nenek, tanah opungnya. Jadi sesuka jidat mereka masuk tanpa memikirkan apapun. Yang penting dapat kesejahteraan di Indonesia. Nah, yang pertanyaannya di sini, sebenarnya siapa tugasnya ini yang menjaga wilayah perairan perlautan ini? Kenapa orang itu dengan mudah masuk ke Indonesia gitu kan? Di mana ini TNI AL? Di mana ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut? Di mana ini semuanya ini? Kenapa mereka sangat mudah? Jangan-jangan nanti penjajah masuk ke Indonesia gampang sekali. Di mana keberadaan kalian semua?
Hai pemerintah, saya tidak setuju dengan pengungsi Rohingya. Kenapa? Karena satu, mereka minta pulau. Kau ingat ya, sejengkal tanah pun jangan dikasihkan sama orang asing itu. Apalagi satu pulau. Yang kedua, pas kemarin makan, bilang dikasih nasi bungkus. Malah bilang kurang pula, kurang banyak. Aduh, yang ngabisin beras Indonesia aja ini. Ya, banyak ini orang-orang miskin yang perlu dibantu ini berasnya. Yang ketiga, mereka pengangguran katanya mau digaji 1,5 juta itu. Enak kali pengangguran dari negara nggak tahu itu ya, digaji 1,5 juta. Saya ya, kalau kayak gitu, saya mau juga mengungsi. Saya hitamkan kulit, saya mengungsi pura-pura Rohingya ini. Dapat 1,5 juta. Ini pengangguran kita ini. Yang keempat, mereka itu dikasih rumah susun, nah gratis. Waduh, enak kali ya. Kita banyak kali yang tinggal di bawah kolong jembatan. Ini dikasih rumah susun gratis. Enak-enak aja. Kalau menurut saya solusi yang terbaik itu buat kita Indonesia, beri mereka uang bensin ya, uang jajan di jalan, kembalikan ke negara mereka itu. Hubungi pemerintahnya itu atau rajanya itu, jamin keselamatan mereka itu, kembalikan situ. Napa pula warga negara kocar-kacir sampai ke sini ya. Lama-lama takutnya kalau mereka itu di sini minta tanah, minta gaji, membuat negara dalam negara. Ini yang bahaya. Kami ini nanti sudah ditempelengnya semua nanti ya. Sebelum ditempeleng, pulangkan saja mereka itu. Kalau dipulangkan, nah ini tepat guys ya. Warga kita nggak terganggu. Mereka tertolong. Kembalikan situ. Hubungi pemerintah yang tekan terus. Pemerintah mereka itu. Oke ya, salam ya dari anak muda. Assalamualaikum. UNHCR dukung Rohingya itu bukan tanpa alasan. Nih gue jelasin ya, runtut awal kronologinya banget gue jelasin. Dulu, waktu Perang Dunia, Inggris ngirim etnis Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar buat ngejajah Myanmar. Inggris sama Rohingya mau ngejajah Myanmar. Alhasil Inggris kalah. Pergilah Inggris dari Myanmar. Nah, tersisalah etnis Rohingya beranak pinak di situ, nggak bisa keluar, nggak bisa pergi. Itu sebabnya kenapa pemerintah Myanmar habis-habisan ngusir etnis Rohingya, bahkan sampai dihabisin lah, dikasarin lah, ditembakin dan sebagainya. Karena mereka ngotot nggak mau pergi. Mereka itu dulu mau menjajah Myanmar, sekarang menang, makanya diusir. Bukan karena mereka Muslim. Orang banyak kok Muslim di Myanmar hidup sejahtera. UNHCR itu punyanya PBB. PBB itu dibangun Amerika, salah satunya, dan Inggris. Nah, Inggris itu waktu itu bekerja sama dengan Rohingya. Itu kenapa yang pastilah UNHCR dukung Rohingya. Orang karena dulu Rohingya dukung Inggris, sekarang Indonesia jadi kambing hitamnya. Padahal penyebab Rohingya itu ada ya karena kalian UNHCR. Penyebabnya kalian. Pernyataan yang dikeluarkan oleh kepolisian ini membuat penduduk Indonesia, netizen, marah dong guys. Sampai dia bilang, dia nggak tahu di Indonesia ini banyak yang nganggur, katanya. Iyalah, syaratnya aja sekarang aja usia 25, maksimal juga 30-35. Itu pun ya pengalaman, ya kan guys. Dan lagi juga bukan cuma orang Myanmar doang, ternyata orang Bangladesh juga masuk guys. Cuma hanya untuk cari kerjaan ya. Terus ada juga netizen, dia nggak tahu apa di Indonesia ini syarat untuk cari kerja itu harus good looking ya. Tapi kita berbahagia mahasiswa Aceh bertindak langsung gitu loh ya, bertindak langsung. Dia itu memakai kemanusiaan, memakai apa sih, hati penduduk di situ ya guys ya. Masa kita lebih memprioritaskan orang-orang pengungsi daripada kesengsaraan rakyat Indonesia yang begitu banyak. Sampai saya sedih loh ketika ada dia di akun IG mana tuh saya lupa, ada seseorang pria, dia tinggal di jalanan, kurus banget guys, sampai itu tulangnya sampai kelihatan banget. Artinya mendingan nolong mereka, ngapain sih sok-sokan nolong orang luar gitu ya. Itu sebabnya kan Bunda Korla bilang untuk calon presiden yang akan datang nggak usah memprioritaskan apa sih rakyat dari negara lain, prioritaskan negara sendiri ya. Ya semoga sih ya kita dapatkan dan Tuhan yang pilih presiden yang bagus ya guys ya, presiden yang mau menolong kita. Sedih ya, memang sih sedih ya, apalagi pas dia nangis gitu karena diusir gitu ya. Tapi kelakuannya juga nggak bagus-bagus banget ya guys ya, jahat gitu. Gara-gara mati lampu apartemen Sidoarjo dihancurin, dirusak. Makanannya kurang dia nggak mau, makanan banyak dibuang-buang. Dikasih pakaian belum tentu mereka mau. Padahal
Kalau rakyat Aceh itu kan pasti ngabarinya kan ya sesuai dengan baju-baju muslim pastinya ya kan guys, tapi kok mereka buang. Dan bahkan mereka udah minta tunjangan. Sampai-sampai netizen ada yang bilang, lagi lo minta tuh sertifikat tanah, sertifikat rumah, jadi ASN dan sebagainya. Ya kalau ngungsi sih ngungsi, cuma sesaat aja kasih makan terus pergi. Ya, terus lagi juga ada yang bilang gini, itu kan berdasarkan ketentuan undang-undang, kalau mereka itu harus dalam keadaan aman dulu, ya kan, baru mereka bisa kembali ke Myanmar. Aduh, karena jahatnya juga ya, makanya dia ditolak di Myanmar. Kita takutnya juga mereka malah makin macam-macam seperti kelakuan mereka di Myanmar. Itu saja sih, semoga pengungsi Rohingya yang diusir oleh mahasiswa Aceh itu ya dapat tempat yang bagus ya, kuat menghadapi cobaan ya, dan berubah tentunya. Karena di berbagai negara mereka sendiri sudah ditolak, seperti Malaysia dengan Singapura. Sedih sih, sedih kalau ngeliat ibu-ibu itu nangis bawa-bawa anaknya. Tapi ya gimana, masih banyak rakyat kita yang lebih ngeneskan gitu loh. Dan itu yang harus kita prioritaskan. Memang sih banyak orang yang harus kita tolong, tapi kita juga harus punya prioritas untuk menolong, yaitu bangsa kita, rakyat kita, netizen Indonesia, netizen plus 62. Salam.